Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Pada kesempatan kali ini saya sebagai guru di MI Muhammadiyah Gondilan Kartosuro Sukoharjo dekat Universitas Muhammadiyah Surakarta ingin membuat konten kali ini yang bertemakan tentang pendidikan nasional. Pada kali ini saya tertarik ingin menanggapi videonya Bapak Guru Gembul yang sangat telak menyindir Bapak Menteri sekarang sampai membuat thumbnail yang saya geleng-geleng kepala. Judul thumbnailnya adalah "Misteri Hilangnya Bapak Menteri Pendidikan Nasional Kita, Berita Duka," begitu katanya. Pertama, saya mengapresiasi Bapak Guru Gembul telah mulai memberikan saran dan kritik terhadap dunia pendidikan, sehingga semakin banyak orang atau influencer yang followernya banyak memikirkan pendidikan, maka semakin pula pendidikan Indonesia juga semakin maju. Harapannya begitu. Namun saya cermati di dalam video itu, sayang sekali Bapak Guru Gembul kurang data. Padahal ketika data-data itu disampaikan dengan baik, keunggulan-keunggulan apresiasi dari Bapak Prof. Kyai Haji Abdul Mukti disampaikan, itu juga akan berdampak baik kepada masyarakat luas. Misalnya taklimat medianya, bagaimana rapot pendidikan, dan 7 KAIH-nya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya putar dari awal sampai akhir, saya berharap nanti akan disinggung tentang habit kebiasaan anak Indonesia hebat itu, tapi ternyata tidak. Padahal sebagai influencer besar Bapak Guru Gembul yang kami hormati, kalau itu disampaikan di kanal Bapak yang follower Bapaknya luar biasa itu sangat bermanfaat sekali begitu. Bahkan daripada Bapak Abdul Mukti sendiri yang kalah tenar katanya. Memang kalau soal tenar, Bapak Kyai Abdul Mukti ini dari dulu tidak mencari ketenaran. Memang beliau itu orang sederhana, bahkan pernah naik kereta KRL bersama berdiri gitu ya. Tapi tahu tidak, Pak Menteri Pendidikan, Pak Abdul Mukti, ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan, baru kali ini didukung oleh banyak ormas Indonesia. Teman-teman kita dari NU, dari semuanya. Ya, karena saking beliaunya itu dalam menerapkan keberagaman itu luar biasa. Itu terkenal di Nahdien meskipun Muhammadiyah, Nahdien dan sebagainya, karena mengayomi dan sebagainya. Ini yang tidak mungkin banyak orang tahu mengenai Bapak Profesor atau Kiai Abdul Mukti. Sehingga saya ingin menyampaikan di Hari Pendidikan Nasional ini, terima kasih telah sebagai influencer semakin banyak yang berbicara mengenai pendidikan. Namun ya ayo bantu Bapak Abdul Mukti untuk mensukseskan programnya. Banyak sekali loh program-program Abdul Mukti itu yang Bapak Guru Gembul kayaknya belum mendownload. Padahal itu sudah bisa didownload atau dengan mudah di-download di laman resmi Cerdas Berkarakter, atau misalnya taklimat medianya atau deep learningnya itu bisa di-download. Deep learningnya dengan pendekatan mindful, meaningful, joyful, itu keren loh kalau dibahas atau didiskusikan oleh influencer besar itu, youtuber besar. Tapi sayangnya itu kayaknya pembicaraan pendidikan nasional sekarang ini ya kayak apatis, menutup mata, tidak mau membicarakan kebaikan seseorang, tidak mau membicarakan kebaikan-keberakan Bapak Abdul Mukti dan jajaran kementerian, ya hanya omon-omon, rasa-rasan, sehingga tidak ada kebaikan di sana, tidak ada kemajuan. Bayangkan kalau influencer juga membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, bayangkan. Yang itu didasari dari nilai filosofis Atomic Habits karyanya James Clear, kemudian Habitus per Bourdieu, kemudian The Power of Habit karyanya Charles Duhigg gitu ya. Itu
bagaimana sebuah kebiasaan itu yang mampu merubah kemajuan pendidikan Indonesia. Bukan suatu gebrakan yang radikal, ya, viral FYP, ya enggak. Tapi beliau, Kiai Haji Abdul Mukti, ini merubah pendidikan nasional Indonesia itu melalui nilai filosofis tadi. Bayangin ya, 7 KAI aja, kalau ini diterapkan di seluruh sekolah dan didukung oleh orang tua, guru, masyarakat, tokoh, influencer, kemudian media, ini luar biasa. 1, bangun pagi. 2, beribadah. 3, berolahraga. 4, makanan-makanan sehat dan bergizi. 5, bermasyarakat, ya. Kemudian sebelum gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Bermula dari bangun pagi. Dia sesuai dengan hadis tentang keberkahan pagi, ya, pemburu keberkahan pagi, morning kayak gitu. Habis itu beribadah sebagai seorang yang muslim dan sebagainya, ngaji, zikir dan sebagainya. Kemudian berolahraga. Bagaimana diprediksi manusia masa depan ini adalah manusia-manusia yang mager, tidak mau berolahraga, pengennya healing terus, instan dan sebagainya, tidur, scroll video pendek, tidak berolahraga. Kemudian selanjutnya adalah makanan sehat bergizi. 5, gemar belajar, bermasyarakat. Bayangin, bagaimana seorang pelajar ketika habis juga mau bermasyarakat, ya, di lingkup kecilnya dulu, di komunitas yang kecil, misalnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, OSIS dan sebagainya, itu juga membawa dampak yang positif. Belum lagi kita berbicara tidur cepat, ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan itu efeknya kepada kualitas tidur, kualitas otak, kualitas sel-sel, generasi sel dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak Guru Gembul, pertama terima kasih. Terus tidak antinya berbicara tentang pemikiran-pemikiran di pendidikan, tapi catatan saya tetap diskusikan kepada Pak Abdul Mukti mengenai nilai-nilai filosofisme tadi juga, ya. Kita berbicara masalah taklimat media yang di dalamnya ada deep learning, gitu kan. Pembelajaran berkesadaran, pembelajaran bermakna, pembelajaran menyenangkan, pembelajaran mendalam, itu dahsyat loh. Ya. Kalau dibedah dan guru-guru tahu, gitu. Sekali lagi, kalau guru-guru tahu melewati platform Bapak Ibu yang punya influencer tinggi, sangat besar, itu membawa optimistis tersendiri. Bukan seperti kemarin video yang saya lihat di komentar Bapak Guru Gembul itu, malah pesimis tentang pendidikan nasional kita, gitu. Nah, oleh karena itu, saya sebagai guru madrasah pertama mengapresiasi kepada kepada Bapak Prof Abdul Mukti yang terus pelan-pelan berpikir tentang nilai filosofis pendidikan nasional. Tidak melulu langsung gebrakan merubah kurikulum, enggak, tapi mendekatinya dengan nilai filosofis tadi loh, 7 KAI tadi. Kemudian belum lagi tentang kebiasaan-kebiasaan yang positif, deep learning, pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan, joyful learning dan sebagainya, gitu. Belum lagi hari ini juga mendukung tentang program PHCT, program hasil cepat terbaik, gitu. Mendukung bagaimana Bapak Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti kita sangat concern terhadap kesejahteraan guru, sekolah-sekolah, merenovasi sekolah, guru honorer, yang itu semuanya akan berdampak pada kualitas guru. Itu juga dipikirkan, ada dalam taklimat media, gitu, bersama jajaran kementerian, bukan bayangan. Sekali lagi, bukan bayangan, fix. Semuanya kementerian ini bekerja sama memikirkan pendidikan nasional nyata. Bagaimana guru-guru disertifikasi, dilinearitaskan, dipikirkan bagaimana yang tidak
bisa sertifikasi dan sebagainya, guru honorer, ya. Kesejahteraan ini terus dipikirkan oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan Menengah, gitu. Baik, begitu yang ingin saya sampaikan. Tentu terakhir sebagai penutup, bahwa bunga-bunga taman Anda semuanya itu tumbuh indah, ya. Tanaman-tanaman bunga di rumah Bapak Ibu semuanya tumbuh indah, itu salah satunya penyebabnya dari siraman-siraman air, dari yang sedikit-sedikit itu tapi konsisten, bukan dari guntur badai, bukan dari hujan deras langsung tumbuh subur, enggak, tapi dari siraman air yang konsisten, yang sedikit, yang bernilai, sehingga tumbuh bunga atau tanaman hias tadi yang sedap dipandang mata. Maksud saya adalah, memang Bapak Menteri Pendidikan Pak Abdul Mukti tidak membuat gebrakan-gebrakan yang FGP, yang viral, yang radikal, tetapi ingatlah bahwa nilai filosofis dari produk-produk Kementerian Mendikdasmen dan jajarannya secara utuh itu sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan nasional kita. Sayangnya, lagi-lagi ini tidak disinggung oleh youtuber sohor terkenal, followernya banyak dan sebagainya. Maka saya mendukung diskusi ilmiah bareng Kementerian Pendidikan, tetapi harus ingat nilai-nilai filosofis ini tadi juga harus diapresiasi. Tujuannya agar tersosialisasikan kepada guru-guru kita, orang tua kita, tokoh-tokoh kita, sehingga ikut mendukung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Gitu. Bayangkan loh, Bapak Menteri itu pikirannya itu selalu dipikirkan secara matang, gitu. Misalnya beliau diberikan masukan juga membangun sekolah ini di 3T, di tertinggal. Tapi apa kata beliau? Daripada membangun sekolah, lebih baik memanfaatkan gedung-gedung pemerintahan atau gedung-gedung gedung-gedung tempat peribadatan untuk pendidikan. Kalau membangun sekolah, itu namanya juga membuat kuburan. Iya. Karena kalau kita membangun sekolah, gimana muridnya nggak ada, gurunya tidak ada, atau kecil, sedikit. Maka tidak pas kalau membuat sekolah banyak, bagus, tetapi SDM-nya nggak ada. Makanya perlu menggandeng namanya tokoh-tokoh, relawan-relawan pendidik gitu. Baik, kepada Pak Abdul Mukti terus melanjutkan, tetap dimulai dengan bismillah, sehingga keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga akan kita raih, sehingga pendidikan nasional Indonesia juga semakin maju. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.